Yang siap dengar firman sama-sama katakan amin. Boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Cerita sedikit ketemu sama Pak Samuel di acara Natalan Bos. Tanggal berapa tuh di mana? Tristar. Ya, terus kita sharing. Nah, saya percaya bahwa itu semua kan Tuhan yang gerakkan. Begitu. Karena saya dikasih talenta oleh Tuhan, itu memuji, menyanyi. Jadi Tuhan juga tambahkan kepada saya bagaimana menyanyi untuk Tuhan. Banyak orang punya talenta, Tuhan kasih, tapi sedikit yang mengerti untuk menyembah Tuhan. Dan saya tadi sharing sedikit sama Pak Gary. Dulu saya kan di gereja, sebut gereja Betani, tapi saya sudah dipakai Tuhan sekarang keluar. Dan dulu yang dibilang Bapak Betani itu sudah meninggal ya, namanya Opa Alex Abraham Alex Tanusa Putra. Dia bukan hanya di Surabaya, bukan hanya di Indonesia, tapi dunia menyatakan bahwa Pak Alex itu worshiper, pemuji, penyembah. Jadi penyembahannya di gereja lama itu menjadi satu perhatian di dunia. Pernah dulu ngundang Benny Hinn, ya. Nah, artinya kita tidak membicarakan kehebatan orang. Yang hebat itu hanya Yesus. Dan saya hampir 20 tahun berjalan bersama, saya sebut Opa. Dia tuh selalu ngomong gini, di dalam penyembahan ini boleh, ini nggak boleh, ini boleh, ini nggak boleh. Kadang-kadang dia marah, gitu kan. Ternyata saya belajar, apa yang dia perkatakan itu semua firman tentang Pondok Daud. Jadi penyembahan yang bisa menghadirkan Tuhan. Di Surabaya hari ini banyak gereja, banyak pujian penyembahan, tetapi saya yakin tidak semua pujian penyembahan menghadirkan Tuhan. Kalau mereka mengerti cara menyembah Tuhan, maka Tuhan akan bertata di atas pujian penyembahan itu. Tadi ngomong sama Pak Gary, saya mulai dari situ. Saya tanya sama Pak Gary, waktu saya dulu nyanyi, Pak Gary merasa sesuatu. Iya, dia bilang. Ya, biasa orang bilang ada urapan. Dan teman-teman harus tahu, peristiwa itu saya di mimbar saya nggak tahu. Yang saya lakukan di mimbar hanya saya memuji Tuhan. Aku curahkan isi hatiku kepada Tuhan. Apa yang terjadi di jemaat itu bukan ranah saya. Itu karya Roh Kudus. Jadi buat pemuji dan penyembah, tolong garis bawahi, jangan coba-coba tolong Tuhan. Jangan coba-coba tolong Tuhan. Nyanyi saja, lakukan saja, arahkan hatimu kepada Tuhan. Sungguh-sungguh. Nanti kalau Tuhan senang, Tuhan bertata, yang menjamah jemaat itu Tuhan. Gak ada urusannya sama kita di mimbar. Jadi orang kalau dikasih talenta oleh Tuhan, itu pasti Tuhan punya rencana. Amin. Gak mungkin Tuhan ujuk-ujuk orang bisa nyanyi. Enggak. Orang bisa nyanyi, dia percaya Yesus, berarti talentanya itu mau dipakai Tuhan. Nah, tergantung orang itu mau nggak serahkan talentanya. Masing-masing kita kan dikasih talenta. Saya nggak tahu Pak Gary
Yang penting Pak Gary kalau pengusaha yaitu bisa berusaha, itu talenta. Pakai itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang ada di sini selain teman-teman main musik, ada lain yang dikasih talenta untuk bermusik. Ya, pakai itu untuk Tuhan. Haleluya. Oke, sekarang kita mulai. Saya tanya sama Pak Sam, Tuhan bicara apa di House of Cana? Tadi boleh slide 1. Janjian sih, iki aku berapa menit? Soalnya kalau sudah ngomong Tuhan itu, wah seru. Nah, kita kan ada aktivitas masing-masing ya. Berapa menit Pak Ger? Ini saya mulai jam 11:05 nih. Sampai 30-40 menit mungkin. Pak. Oke. Ya, oke, kita mulai. Tuhan taruh di gereja di sini, temukan pengharapan melalui pujian penyembahan, betul? Untuk bulan ini ya, itu ya. Nah, saya tertarik di ini. Temukan pengharapan melalui banyak hal, tapi pujian penyembahan, arahnya kita ke sana. Jadi, di dalam pujian penyembahan, kita bisa berharap. Karena Tuhan bertahta di atas pujian penyembahan, itu masalahnya. Sumber pengharapan kita kan di atas, kepada Tuhan maksudnya. Oke. Ayatnya yang saya dikasih, saya baca aja sama Pak Sam. Mazmur 62 ayat 5 kan, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Amin. Nah, saya merenung, Tuhan apa ya mesti disampaikan. Nah, saya baca ayat ini. Mazmur 62 ayat 5 ditulis oleh Daud. Haleluya. Nah, Daud itu luar biasa. Anda boleh baca dari Kejadian sampai Wahyu. Cuman satu orang di mana Tuhan bilang aku berkenan akan hatinya. Itu hanya Daud. Itu panjang ceritanya. Itu nanti khawatir saya khotbah saya malah ke Daud. Daud itu kan gini, saya mau sampaikan satu kebesaran Tuhan itu apa? Daud itu jahat loh. Sisi negatifnya dia pembunuhan berencana, betul? Tapi masalahnya Daud itu punya hati yang luar biasa. Kalau dikasih tahu Tuhan, dia terima dan dia bertobat. Itu Tuhan berkenan. Kehebatannya Daud adalah kalau dia memuji menyembah Tuhan, ada kuasa Allah. Allah mau bertakhta. Ini yang kita mau bagikan supaya gereja di tempat ini, Pak Gary dan staff, kita minta sungguh-sungguh pada saat kita memuji menyembah Tuhan, kita minta Tuhan berkenanlah hadir. Ibadah boleh besar, gereja boleh besar, musik boleh bagus, tetapi kalau Tuhan nggak hadir, sama aja kan, sama show. Buat apa? Haleluya. Aku agak tegas ya ngomongnya ya. Pasti, karena aku sudah tahun ini kalau Tuhan izinkan aku ulang tahun, aku masuk di usia kepala 7. Berarti masaku di dunia kan makin sedikit. Iya kan? Masaku sedikit. Tak hitung-hitung berarti 1 detik 1 menit tahun lalu sama 1 menit harga nilainya lebih tinggi sekarang. Artinya harus hati-hati. Aku nggak sempurna, tapi aku akan berusaha setiap menit kehidupanku bisa menyenangkan Tuhan. Kiranya ini boleh transfer ke kita semua. Iya kan? Oke. Lanjut slide kedua.
Ya, slide tadi itu seharusnya oke, boleh slide satu lagi, maaf. Yang tadi ya, oke. Seharusnya kita semua binasa karena tidak satupun manusia lolos dari hukum Taurat. Hanya manusia Yesus yang tidak berdosa. Jadi karena ada Tuhan Yesus yang bisa lewat, jadi kita punya pengharapan gitu loh. Kalau nggak ada Yesus, nggak ada yang bisa lewat Taurat. Haleluya, Tuhan Yesus lewat. Jadi kita berharap sama Tuhan Yesus. Amin. Slide kedua. Nah, yang tulis tadi Mazmur 62 ayat 5 itu Daud. Mazmur 62 ayat 5 ditulis oleh Daud. Daud juga menulis Mazmur 22 ayat 3. Nah, ini kita mulai masuk nih ya, di dalam pujian penyembahan. Ini Daud tulis ini. Ini firman dahsyat. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Padahal Engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Wow. Kata bersemayam, bahasa Indonesia itu kosakatanya cuma 800 ribuan. Kosakata bahasa Ibrani itu hampir 2 juta. Jadi kalau yuk mau cari aslinya, maksudnya bersemayam, itu Tuhan menyatakan bahwa puji-pujian itu punyanya Tuhan. Di sorga dulu belum ada dosa. Itu pemimpin puji-pujian itu namanya Lucifer. 3 malaikat terbesar penghulu, Lucifer, Mikael, sama ada Gabriel. Ya, Lucifer ini kalau dia memuji menyembah Tuhan, itu sama dengan dia membangun takhta untuk Tuhan bertahta. Nah, sekarang tugasnya pemuji dan penyembah, apapun itu harus bisa memuji menyembah sampai Tuhan hadir. Saya juga baru ngerti. Dulu saya sempat di Jakarta, saya sempat jadi artis. Setelah saya mengerti bahwa puji-pujian, nyanyian itu tempatnya Tuhan bertakhta, aku langsung tinggalkan dunia sekuler. Aku bilang, Tuhan, terima kasih aku dikasih tahu. Jadi sekarang aku cuman mau pakai talentaku. Kalau aku nyanyi, kiranya Engkau bertakhta. Kalau dulu aku nyanyi, aku yang bertakhta di atas pujian itu. Makanya fansnya datang. Gitu loh. Memuji penyanyinya. Itu karena apa? Musik yang punyanya Tuhan sudah diambil oleh iblis dan dia pakai supaya kalau ada puji-pujian, iblis yang bertakhta. Aslinya puji-pujian itu hanya untuk Tuhan bertakhta. Saya merinding waktu ngomong ini, itu konfirmasi. Setiap kali saya berbicara, Anda kan punya Roh Kudus. Kalau kebenaran Tuhan, Anda bisa timbang. Dia akan konfirmasi. Ini benar dari Tuhan. Nanti saya akan lanjutkan supaya pada saat puji-pujian boleh dinaikkan, Tuhan bertakhta. Haleluya. Nanti kita minta sama Tuhan. Ajar aku terus Tuhan. Ajar aku, pakai aku. Haleluya. Nah, kembali lagi slide yang kedua tadi itu. Saya coba jelaskan. Jadi waktu puji-pujian naik, itu Tuhan bertakhta. Kita nggak bisa lihat dengan kasat mata. Itu yang tadi saya sharing sama Pak Gary. Wih, ada rasa apa gitu. Tahu-tahu yang di jamaah Tuhan bisa nangis, bisa
ada ibu-ibu bilang, Pak, waktu Om Hendy nyanyi, aku rasanya terangkat dari kursi. Wow, oh ya puji Tuhan, sembah Tuhan terus ya. Itu Tuhan yang kerja, bukan aku. Hati-hati jangan sampai, ini bahayanya kalau WL terus turun jemaatnya bilang, wah, jamin suara luapi. Waduh, saya juga pernah melewati masa-masa itu. Kalau dibilang itu kan langsung kepala ini rasanya bos, ya. Padahal talenta itu Tuhan yang kasih. Haleluya. Oke. Jadi kiranya gambar ini, nah saya mau jelaskan. Kenapa Daud tulis ini? Jadi waktu Daud menyembah, dia lihat ada penglihatan Tuhan bertahta di atas pujian. Saya renungkan dengan pimpinan Roh Kudus. Pondok Daud, tabernakel itu kan ada tabernakel Musa, ada tabernakel Daud, ada bait suci Salomo. Tapi Tuhan menampakkan dirinya itu hanya di Pondok Daud. Ini masalahnya. Karena Daud menyembah, Tuhan senang. Jadi Tuhan menampakkan dirinya. Maksudnya supaya Daud tulis dan firman ini menjadi berkat sampai sekarang. Tuhan mau semua talenta dipakai untuk menyembah Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh, dan Tuhan mau bertakhta. Haleluya. Itu penglihatan Daud. Boleh slide berikutnya. Nah, penglihatan Daud saat menyembah di tabernakel Daud, ini tabernakel Daud. Masih tenda. Belum bait suci. Kita harus baca firman supaya ngerti. Haleluya. Sorry, sebelum saya lanjutkan, tambahan sedikit. Teman-teman sudah baca firman tiap hari? Oke, kalau jemaat saya menghimbau baca firman. Tapi kalau yang sudah dapat pelayanan dari Tuhan melalui gereja, ditugaskan boleh naik di mimbar ini, saya mewajibkan harus baca firman. Gambarannya gini, tabernakel itu kan ada pelataran, ada ruang kudus, ruang maha kudus. Yes. Ini tempatnya jemaat, mulai naik, ini gambaran saja. Yang boleh naik di sini, kalau dulu itu imam. Haleluya. Ini ruang kudus. Dan saya minta dalam nama Tuhan Yesus, pada saat saya sampaikan ini, Roh Kudus bekerja. Semua yang dapat tugas boleh naik di mimbar, sudah harus baca firman tiap hari. Supaya dia bisa membawa jemaat kepada Tuhan. Berarti yang naik di mimbar harus lebih mengenal dan memahami Tuhan. Lebih daripada jemaat. Haleluya. Mungkin ini sesuatu yang baru, bersyukur. Karena Tuhan mau kita lebih hari lebih mengenal. Tinggalkan yang lalu, mulai besok baca firman. Saya kadang-kadang bolong, kalau saya pelayanan capek, aku enggak baca karena capek. Tapi tiap hari saya paling senang baca firman. Ada yang malam, itu tersat. Minta sendiri sama Roh Kudus. Roh Kudus, aku sekarang mau baca firman. Kasih kekuatan. Nah, kalau saya sukanya habis mandi. Bukannya saya ikut-ikut orang muslim, enggak. Tapi masing-masing, ada yang suka malam. Oh, tapi lah. Pokoknya baca.
Soalnya kalau kita baca firman, itu sama dengan kita berdua dengan Tuhan. Itu masalahnya. Haleluya. Orang baca firman tiap hari sama dengan dia tidak usah ngomong, hidupnya sudah menyatakan bahwa dia nggak bisa hidup tanpa Tuhan. Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Nah, slide berikut. Ingat cerita Daud? Daud masih kecil. Waktu Raja Saul pusing, suruh panggil Daud. Daud datang sama kecapi kecil, lira itu namanya. Daud nyanyi. Alkitab mencatat pada saat Daud nyanyi, roh jahat keluar daripada Saul. Itu gambaran waktu Daud main, Tuhan bertata, jadi roh-roh jahatnya pergi. Makanya Mazmur 22 ayat 3 itu menjadi target pujian dan penyembahan. Haleluya. Tuhan kalau kasih firman, berarti Tuhan akan kasih kekuatan buat semua kita teman-teman yang Tuhan kasih talenta main musik, multimedia, semua yang bertugas. Yang penting minta sama Tuhan. Terima kasih hari ini aku diingatkan minta. Nanti Tuhan yang tambah-tambahkan. Nanti saya akan jelaskan kalau sampai pujian penyembahan berhasil, itu dahsyat. Jadi jangan ikut-ikutan yang lain. Sudah, saudara disuruh berjemaat, Tuhan mau ajar di House of Cana ini, di sini aja. Nanti Tuhan tambah-tambahkan. Nanti Tuhan yang akan, kalau Tuhan senang bertata, ini akan jadi dahsyat. Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Wow. Aku mulai semangat nih ngomongnya. Oke. Nah, memuji dan menyembah. Nanti kalau Tuhan izinkan saya boleh berbagi sama teman-teman pemuji dan penyembah. Soalnya harus sharing, tanya apa sih yang kamu rasa. Aku dulu rasanya seperti ini, kata Alkitab gini. Jadi pemuji dan penyembah itu harus khusus. Pembelajarannya khusus karena dia melakukan sesuatu yang tidak kelihatan. Ini ayatnya. Lagi. Memuji dan menyembah harus dilakukan apa? Oleh tubuh batinia, dengan kata lain tubuh rohani. Nanti kita masuk di ayat ya. Jadi gini, saya ngomong sama seluruh pemuji dan penyembah yang dikasih talenta, kamu boleh main musik. Paling yang ngomong pendeta ngomong, api, suaramu api, ya toh, turun, musiknya bagus, tapi Tuhan kita tuh roh. Berarti kalau yang saudara bisa dengar, itu telinga jasmani, belum masuk di dimensi roh. Di situ yang saya belajar dari Opa Alex Tanusaputra. Ini yang Opa bilang ini boleh, ini tidak boleh. Kadang-kadang saya latihan karena saya dulu suka nyanyi jazz. Jadi saya suka improvisasi. Tapi tidak boleh sama. Jadi saya nyanyi, Opa itu bisa tahu. Hati-hati, kamu diambang. Kamu sudah mulai improvisasi, sudah mulai nolong Tuhan. Itu, paham ya? Nyanyi itu biasa, tapi arah hati kita fokus kepada Tuhan. Itu yang penting. Haleluya. Nah, di mana Tuhan bicara kepada saya? Ayat ini, kembali lagi coba. Ayo kita baca sama-sama supaya ayat ini menjadi rema. 1, 2, 3, 2 Korintus 4 ayat 16. 1, 2, 3.
Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari hari. Jadi, haleluya, Tuhan kasih pengertian lebih lagi ya hari ini. Kita kemana-mana itu bawa dua tubuh. Saya berdiri di sini, Anda bisa lihat saya, ini tubuh jasmani. Tubuh batini aku, Anda tidak bisa tahu, karena dia di dalam. Tubuh jasmani semuanya nanti akan kembali menjadi tanah. Akan wong Surabaya ya engko paling lang keputih. Nah, aku seneng kok omaku keputih soalnya, jadi cedak. Tubuh jasmani. Anda baca pelan-pelan ya, tolong perhatikan. Yang dibaharui sama Tuhan yang mana? Batiniah. Bukannya tubuh jasmani tidak penting, oh penting. Jaga kesehatan supaya bisa umur panjang, bisa dipakai Tuhan. Tapi yang dibaharui oleh Tuhan itu tubuh rohani. Karena yang kekal itu tubuh rohani. Tuhan Yesus bilang, di rumah Bapakku banyak tempat, aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Supaya, kata Alkitab, di mana Tuhan Yesus berada, Tuhan maunya umatnya berada. Kekal. Makanya saya kalau panggil teman-teman aja, saya tidak panggil bapak ibu, opa oma tambah tua. Anak-anak muda berarti ada batasan umur, enggak, tak panggil teman-teman. Artinya kita yang percaya umur kita kekal. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Wah. Nah, tubuh batiniah kita yang harus bertumbuh. Haleluya. Supaya pada saat kita harus tinggalkan dunia ini, kita cuman pindah ke tempatnya Tuhan Yesus. Haleluya. Nah, yang you lihat ini tubuh jasmani, tetapi tetap aku bicara mempersiapkan dari tubuh rohani itu. Haleluya, amin. Oke, jadi, nah, untuk pemusik, saya bilang, kamu harus latih untuk bisa nyanyi dengan tubuh rohani. Haleluya. Itu angel. Soalnya aku bisa membujuk, aku nyanyi, api. Tuhan tidak bisa dibujuk. Tuhan roh, dia lihat batinnya aku, rohku nyanyi apa enggak, sungguh-sungguh memuji Tuhan apa enggak. Yang Tuhan bilang, engkaulah bersemayam di atas puji-pujian, itu karena tubuh rohaninya Daud yang nyembah. Ini bicara ini bisa panjang. Nanti, oke, Pak Sam boleh 1 Tesalonika 5 ayat 23. Maaf, 1 Tesalonika 5, betul ya? Ayat 23. Ini saya menyimpang sedikit ya. Ini jeroane. Jadi kita nyanyi, oke, perhatikan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu, Tuhan mintanya seluruhnya. Oke. Dan semoga ada 3 nih. Apa? Roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus. Nah, jadi waktu melayani di mimbar, tubuhnya udah benar di gereja. Nyanyinya sudah benar karena latihan. Oke, karena ngulik lagu. Rohnya, jiwanya belum sampai loh ya. Jiwanya itu nggak tahu. Jiwa itu berbicara apa? Pikiran, perasaan, dan kehendak, kemauan.
Ini yang jemaat tidak bisa tahu. Waktu aku nyanyi, pikiranku kemana? Bisa tahu? Tidak tahu. Tuhan tahu. Karena Dia roh. Makanya orang kalau sudah hamba-hamba Tuhan yang sudah senang di dalam hadirat Tuhan, biar you datangkan artis, mereka tidak penting. Artis nyanyi cuma tubuhnya tok, hatinya nyembah apa enggak? Pikirannya artis waktu nyanyi di gereja, dia nyanyi lagu gereja. Saya tidak menghakimi. Mudah-mudahan pikirannya dia ke Tuhan. Tapi artis diundang, yang penting duitnya. Gue punya tarif nih, gue artis kan, gitu. Tuhan nggak bisa digituin. Ada orang miskin, hatinya sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Tuhan lihat itu. Aku senang. Aku punya teman-teman artis, akeh wis gak ono. Iya. Itu dia milih jalannya sendiri. Sekarang saya tidak menghakimi, ini mimbar Tuhan. Saya tanya, Glenn Fredly kurang apa suaranya? Tapi kalau kamu dikasih talenta sama Tuhan, kamu pakai untuk Tuhan, Tuhan akan pakai kamu terus. Kalau enggak, Tuhan suruh pulang. Haleluya. Cukup keras. Tapi ya itu yang harus disampaikan, karena itu kebenaran. Makanya yang bertugas di gereja berdoa sungguh-sungguh. Dan teman-teman yang main musik mulai baca firman tiap hari, supaya jeroani ini dibentuk sama firman, karena firman adalah Allah. Mungkin WL-nya biasa, ya kan? Tapi Tuhan senang sama hatinya. Pikiran, perasaan, kehendaknya hanya memuji nama Tuhan. Maka Tuhan berkenan bertahta. Haleluya. House of Kana itu kan mujizat pertama. Dan saya aminkan kebenaran Tuhan melalui pujian penyembahan. Tuhan akan buka mujizat di sini, pujian penyembahan. Tuhan, kalau Tuhan hadir, nanti bagian akhir saya jelaskan, itu dahsyat. Boleh slide berikutnya, ya. Jadi, ini penjelasan tentang tubuh rohani. Haleluya. Supaya teman-teman bisa itu tubuh jasmani, lahir ya, tubuh jasmani. Ini yang akan kembali ke tanah. Berhentinya di kuburan. Ini tubuh batinnya atau tubuh rohani. Ini yang akan bersama-sama dengan Yesus. Haleluya. Slide berikut. Nah, tubuh jasmani berhenti, tubuh batiniah yang diangkat Tuhan. Masuk di alam roh. Begitu. Roh Kudus akan memberikan pengertian lebih dalam, dan Roh Kudus akan memberikan kekuatan supaya kita mulai bisa memilah mana kebutuhan jasmani, mana kebutuhan tubuh rohani, supaya kita tubuh rohaninya dibaharui terus, dan kita akan kekal bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Slide berikut. Nah, saya harus jelaskan secara teolog. Pak Gary dan teman-teman berdoa sungguh-sungguh, karena banyak pengkhotbah yang khotbah tapi keluar dari kebenaran firman. Nyaris nggak kelihatan. Semua pengkhotbah bicara tentang Yesus,
tapi tidak semua pengkhotbah yang mengerti kebenaran. Ini tahun-tahun penyesatan. Oleh sebab itu, salah satu berkat kalau kita baca firman setiap hari, itu kita dilindungi dari penyesatan. Kok bisa? Waktu kita baca firman setiap hari, itu kita diajar oleh Roh Kudus langsung. Saya minta izin keluar lagi, tolong Pak Sam, Yohanes 14 ayat 26. Ini kekuatan saudara dan saya. Tuhan memberkati, Tuhan sayang, Tuhan cinta, makanya Tuhan perbarui pola hidup kita untuk baca firman setiap hari, karena Tuhan mau kita tidak tersesatkan. Tetapi penghibur, yaitu apa? Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa. Waktu itu Roh Kudus belum pencurahan. Sekarang Roh Kudus sudah dicurahkan. Haleluya. Dalam namaku, dialah, yaitu Roh Kudus, yang akan satu mengajar segala sesuatu kepadamu, kepada yang baca firman, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan. Dua hal yang luar biasa kalau kita baca firman. Satu, kita diajar langsung oleh Roh Kudus. Coba perhatikan kata-kata ini, segala sesuatu kepadamu. Doktor teologia mau kesarjanaannya, titel sampai halaman tidak cukup. Manusia tidak mungkin bisa mengajar segala sesuatu lengkap tentang Tuhan kecuali Tuhan sendiri, yaitu Roh Kudus. Makanya ada firman ini. Tuhan sudah tahu bahwa akan terjadi penyesatan. Wih, orang itu pendeta itu hebat ya, kok ngerti? Wah, belum tentu. Makanya kalau you di rumah you baca firman sendiri, Tuhan ngajar langsung. Bapak dunia punya anak sekolah, ngerjakan pekerjaan rumah, kesusahan. Bapak dunia akan cari uang, panggil guru les. Bapak dunia mau anaknya mengerti sekolahnya, apalagi Bapak di sorga. Jadi kalau saudara baca firman belum mengerti, enggak apa-apa. Bapak sudah bekerja. Bapak sekarang bekerja di House of Kana. Bapak mau mengajar langsung sendiri kebenarannya. Artinya House of Kana akan dibebaskan dari penyesatan. Enggak apa-apa. Dengar pendeta khotbah ada, boleh saja. Tetapi belum tentu mereka dapat menjelaskan Tuhan secara utuh. Tuhan sudah tahu, makanya dikasih ayat ini. Kembali lagi ayat itu tadi. Nah, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu loh, semuanya kepadamu. Dan akan setelah diajar kita suka lupa, Roh Kudus akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan. Seluruh perkataannya Yesus itu nanti Roh Kudus yang akan ingatkan kita. Kadang-kadang kita ketemu dengan sesuatu, ditanya, kita tidak bisa jawab. Kalau Bapak sayang, Roh Kudus yang akan ingatkan. Kon ngomong iki. Dahsyat Tuhan kita ya. Berikan tepuk tangan. Dia cinta loh sama kita, dia sayang loh sama House of Kana. Haleluya. Oke. Saya tak tahu jamnya. Iki baterainya anyar gitu aneh, harus udah banter. Terus slide berikutnya. Nah, tentang Pondok Daud, saya belajar dari Opa Alex. Dia sudah tidak ada. Roh Kudus nuntun apa yang Opa Alex bilang, ini boleh, ini tidak boleh. Tuhan bawa saya sekolah, belajar teologi, baru saya ngerti. Ini sedikit aja ya saya bagikan. Jadi kita bukan hanya ngomong, harus sesuai dengan firman.
Karena banyak orang doa puasa, aku ketemu Yesus. Yesus saya ngomong ini bla 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 bla. Didelok bla 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 ini gak ono nang Alkitab. Waduh, kon ketemu Yesus yang lain niku. Wah, jangan. Semua yang Yesus ada di Alkitab. Ini coba perhatiin, ini saya simpulkan. Ini waktu Daud dapat penglihatan itu loh. Dia nyembah di Mazmur 22 ayat 3. Dia lihat Tuhan. Itu tahun 1000, kurang lebih 1000 sebelum Masehi. Setelah itu Daud tidak ada. Dunia berjalan terus. 250 tahun kemudian, pada saat 750 tahun sebelum Masehi, Bapa di sorga ngomong melalui nabinya siapa? Amos. Ada yang bisa tolong saya bacakan Amos 9 ayat 11. Haleluya. Amos 9 ayat 11. Haleluya. Silakan. Boleh baca yang keras. Amos 9 ayat 11. Silakan. Amin. Pada hari itu aku akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh. Aku akan menutup pecahan dindingnya dan akan mendirikan kembali reruntuhannya. Aku akan membangunnya kembali seperti di zaman dahulu. Perhatikan. Waktu Daud dapat penglihatan di pondok Daud itu, Tuhan kan senang penyembahannya Daud. Terus roboh. Sudah tidak ada lagi penyembahan seperti itu. 250 tahun kemudian Tuhan menggerakkan umatnya melalui Nabi Amos. Amos ngomong, pada hari itu aku akan mendirikan, Amos ngomong gini, Tuhan berkata, pada hari itu aku akan mendirikan kembali apa? Pondok Daud yang telah roboh, aku akan menutup pecahan dindingnya dan akan mendirikan kembali reruntuhannya. Aku akan membangunnya kembali seperti di zaman dahulu kala, 250 tahun yang lalu. Haleluya. Kalau perjanjian lama itu hati Bapa. Kalau Matius, Markus, Lukas, Yahya itu hati Yesus, anak. Mulai dari kisah para rasul sampai dengan Wahyu itu karya Roh Kudus, lengkap. Bapa, Anak, Roh. Alkitab kita itu. Isi hati Bapa di perjanjian lama, isi hati Anak Yesus di perjanjian baru, Matius, Markus, Lukas, Yahya, Injil. Setelah itu karya Roh Kudus. Oke. Kembali lagi. Tadi yang slide dari saya. Roh Kudus tolong supaya kita terima ini dan menjadi rema. Ini di pondok Daud. Daud dapat penglihatan 200 terus roboh. Sudah tidak ada penyembahan seperti Daud. Bapak ingatkan kembali melalui Amos 750 tahun. Kemudian zamannya Yesus, zamannya anak, ngomong lagi di Kisah Rasul 15 ayat 16. Kita mulai masuk di bagian akhir. Tuhan akan kerjakan di firman ini di gerejanya House of Cana. Ya, Kisah Rasul 15 ayat 16. Kemudian aku, kata Yesus ini keluar dari mulutnya Yakobus. Aku akan kembali dan membangunkan kembali apa? Pondok Daud yang telah roboh, dan reruntuhnya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan. Bisa tangkap apa yang Daud terima dari Tuhan? 200 terus roboh, hilang. 250 tahun Bapak ingatkan lagi, Bapak mau ada penyembahan seperti di pondok Daud. Roboh lagi. Yesus, zamannya Yesus, anak ngomong lagi, aku akan bangun kembali pondok Daud. Artinya penyembahan yang menyenangkan aku. Haleluya. Coba perhatikan, Tuhan gak bangun yang baru, enggak.
Yang sudah roboh dibangun lagi. Temboknya yang sudah pecah, tidak dibikin rumah baru, enggak. Yang sudah pecah ditambal. Artinya apa? Bentuk penyembahan yang Tuhan mau sudah tetap. Mulai dari zamannya Daud itu loh. Jadi sampai hari ini Tuhan rindu ada penyembahan seperti Daud menyembah di Pondok Daud. Terima firman ini. Aminkan, Tuhan kerjakanlah di dalam hidupku. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Oke. Dan waktu Bapak ngomong, Bapak mau bangun kembali. Tapi waktunya Yesus lebih dahsyat. Tuhan akan membangunkan kembali Pondok Daud yang telah roboh dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan apa? Diteguhkan dalam nama Yesus. Karena apa? Zaman dulu roh bisa pergi, tapi zaman Yesus sudah ada Pentakosta, pencurahan roh. Ikut Roh Kudus, teman-teman pemuji dan penyembah, maka di dalam roh akan terbangun Pondok Daud. Gitu, diteguhkan. Lu ya temenan, jame banter. Slide berikut, kita sampai di bagian akhir. Tuhan nanti kasih waktu aku bagi sama nanti teman-teman musik, kita sharing-sharing ya, belajar supaya bisa rencana Tuhan digenapi. Oke, slide berikut. Slide sebelumnya, sorry. Nah, Roh Kudus di Yohanes 4 ayat 23 mengatakan, kecil sekali ya tulisannya. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Itu dari zamannya 1000 tahun sebelum Masehi itu loh. Tangkap ya, ini kasih pengertian. Saya percaya tidak semua pemuji dan penyembah mengerti pemahaman ini, tapi Tuhan mau House of Kana mengerti tentang Pondok Daud. Berikut slide berikut. Nah, kita doakan supaya benar-benar Tuhan di dalam rohnya membangun kembali Pondok Daud. Kisah Para Rasul 15 ayat 16. Kemudian aku akan kembali dan membangun kembali Pondok Daud yang telah roboh, dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan. Supaya di ayat 17, biar ini aja. Ini berkat. Tuhan janji kepada House of Kana. Kalau kita mau sungguh-sungguh baca firman, biar Tuhan mengajar kita, Tuhan akan janji. Makanya firman katakan, supaya semua orang lain daripada kita yang belum percaya ini, dan dahsyat segala bangsa yang tidak mengenal Allah, yang kusebut milikku, kata Tuhan. Banyak jiwa-jiwa yang belum percaya Yesus, tapi miliknya Yesus, 8 miliar di dunia ini, itu masih belum terima Yesus, tapi dia punyanya Yesus. Yesus mau bikin dia langsung percaya bisa, tapi Yesus mau House of Kana mau dipakai Tuhan untuk menangkan itu. Nah, ini janji Tuhan. Supaya semua orang lain mencari Tuhan dan segala yang tidak mengenal Allah yang demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya ini, yang telah diketahui dari sejak semula. Waktu Bapa menampakkan diri di pujian penyembahannya Daud itu. Haleluya. Sebelum saya tutup, Pak Gary dan teman-teman, itu gereja. Dulu saya harus sebut sih, namanya almarhum Pak Alexander Saputra, karena dia orang yang Tuhan kirim untuk ngajar saya kebenaran. Dia udah nggak ada. Sebelum ada nginden,
Opa masih di Manyar, Opa Daud lagi, Opa Alex, yang dia ngatur itu ternyata penyembahannya Daud, menghadirkan Tuhan. Tahun-tahun itu kalau ikut doa malam, suka-suka sudah siap firman, nyembah. Wih, waktunya lewat terakhir, Opa cuma baca 1 ayat, pulang, berkat, pulang. Waktu penyembahan jemaat sudah dijamah Tuhan, masalahnya sudah diselesaikan karena dia hubungan dengan roh. Selesai. Saya merinding saya ngomongnya. Sekarang ini banyak gereja-gereja ngomongnya gini, Pak, ajarno arek-arek penyembahan gayane Opa Alex. Oh ngono ta. Aku mikir, bukan Opa Alex sebenarnya. Ini firman Tuhan Pondok Daud ini. Waktu itu, enggak tahu Pak Gary sudah ada apa belum ya, tapi yang senior-senior waktu itu semua mengakui Gunung Kawi sepi. Rame lagi. Iya. Waktu itu sepi karena apa? Firman itu dinyatakan. Tuhan kirim orang datang. Waktu itu gereja Betani itu disebut gereja vakum cleaner. Semua orang butuh Tuhan. Mereka nggak dapat di gerejanya, mereka pergi ke Manyar itu loh. Bukan soal Manyar, bukan soal Pak Alexnya, tapi yang terjadi di situ adalah Pondok Daud dibangun kembali di dalam roh. Pasar Atom itu 60% terima Yesus. Aku melok seneng, nek aku melakukan ambek bojoku ambek anak-anak nang Pasar Atom tuh baru makan wis ono Pak, wis ono sing bayari Pak, karena dia ngerti aku suka nyanyi di sebelum Opa. Nah ini guyon, tapi ya aku diberkati. Jadi itu bukti Pasar Atom tuh generasi itu 60% bertobat loh, yang percaya Buddha. Karena Kisah Para Rasul 15 ayat 16 itu terjadi. Haleluya. Dan Tuhan mau, kalau Tuhan kirim aku ya, kita imani, jangan bicara gedung lah. Kita bicara firman aja, nanti kan Tuhan yang bikin besar House of Kana. Cuman kita mulai start pemuji dan penyembah, baca firman tiap hari, minta Roh Kudus, sehingga pujian penyembahan lagunya boleh sama, tapi ada hadirat Tuhan. Tuhan janji kita nggak usah cari, supaya semua yang belum percaya itu datang loh. Bahkan sekarang saya lebih detail lagi, kita nggak usah rebut jemaat dari orang lain. Ada kesalahan gereja-gereja saat ini, saya minta maaf. Semua bilang amanat agung, amanat agung, amanat agung. Amanat agung adalah pergilah jadikan seluruh bangsa muridku. Tidak titik loh, ada koma. Dan baptiskan mereka dalam nama. Oke. Jadi yang kita cari yang belum dibaptis. Bukan jor-joran, maaf. Kumpul uang banyak, bikin gereja yang bagus, kasih PK pemusik-pemusik yang main bagus, supaya domba-domba dari gereja-gereja lain datang ke situ. Bukan itu rencana Tuhan. Tuhan suruh cari yang belum dibaptis. Gitu. House of Kana ndak usah ikut gereja-gereja gitu. Bangun aja pujian penyembahan dalam roh dan kebenaran. Nanti Yesus, nanti tahu-tahu saya ada melayani di Sidoarjo. Setelah saya layani, yang punya gembalanya bilang, Pak, di sini yang orang percaya Yesus cuma 10%. Yang lain ini masih Muslim. Tapi mereka mau ibadah karena
Orang Muslim kalau dia ngaku terima Tuhan Yesus, bahaya untuk dia di rumah. Itu urusan belakang. Yang penting orangnya terima Yesus di hati. Nanti Tuhan yang bekerja. Haleluya. Oke.